Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa amarna bisilatil arham wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu badrut tamam wa miskul khitam sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, pada tanggal 20 dari bulan Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya yang sangat agung kepada kita sekalian, tatkala kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian di majlis yang kita cintai ini. Di dalamnya kita mempelajari Al-Quran, di dalamnya kita mengkaji petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Biidnillahi ta'ala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, dan pembahasan kita masih pada babul libas, bab atau pembahasan tentang pakaian. Hadis yang akan kita bahas di malam hari ini adalah hadis yang ketujuh, yaitu hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sangat agung, yang cukup kita jadikan sebagai renungan dalam kehidupan kita sekalian. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa 'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi. Rawahu al-Baihaqi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imran ibn Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ayyara athara ni'matihi alaih. Sesungguhnya Allah menginginkan apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, dia melihat pengaruh nikmat tersebut kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan kepada kita sekalian salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda bahwa Allah sangat mencintai apabila ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya, maka pengaruh dari nikmat tersebut terlihat pada diri hamba yang telah Allah berikan nikmat itu. Tentu saja maksud dari penulis rahimahullah dalam bab ini kaitannya dengan masalah pakaian. Tetapi sebelum
kita berbicara tentang nikmat pakaian, sebenarnya nikmat apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kemudian mari kita lihat bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sekalian. Kita berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang paling besar adalah nikmat apa? Nikmat Islam. Kita nikmat Islam, kita dapat mengetahui nikmat Islam sebelum nikmat Islam Allah berikan nikmat apa kepada kita. Mari kita renungkan sekarang nikmat Allah apa saja, atau apa saja di antara nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang paling besar. Gimana Abu Ahmad, nikmat apa? Nikmat hidup. Taib. Itu juga karunia. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita benda mati. Taib, nikmat apa yang paling besar? Nah, apa? Nikmat sehat. Taib, ini juga nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nikmatani bagbunun bihima katsirun minan nas, kata Rasulullah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, as-sihhatu wal faragh. Nikmat keluangan waktu dan kesehatan. Nikmat apa lagi yang lebih besar? Lebih besar daripada nikmat sehat, lebih besar daripada nikmat hidup. Kalau nikmat hidup, nikmat sehat, orang kafir pun merasakannya. Nikmat iman. Tapi sebelum kita beriman, apa dulu? Kita tidak akan sampai kepada nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam itu. Nikmat hidayah, betul, nikmat hidayah. Akal pikiran. Taib, akal pikiran. Orang kafir pun memiliki itu. Nikmat seringkali kita bayangkan ketika kita berbicara tentang hadis ini, kita kadang membawanya kepada nikmat harta. Nikmat ilmu terkadang kita abaikan. Nikmat ilmu itulah yang mengantarkan kita sehingga kita menjadi seorang muslim. Nikmat ilmu itu pula lah yang mengantarkan kita sekalian pada iman, kepada hidayah. Yang patut kita syukuri, yang patut kemudian kita tampakkan pengaruh dari ilmu kita dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin atau ala 'abdihi ni'matan." Sesungguhnya Allah sangat senang manakala Allah memberikan suatu nikmat kepada hambanya. Ayyara asara ni'matihi alaih, untuk terlihat pengaruh dampak nikmat tersebut kepada hambanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan nikmat ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita sekalian, maka semestinya kita bisa menampakkan ilmu kita tersebut. Kita menampakkan ilmu kita dengan apa? Seringkali kita menampakkan ilmu kita itu dengan dibubuhkannya gelar di bagian depan atau belakang nama kita. Ini pun tentu mubah hukumnya. Dan ini pun bagian daripada menampakkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tidak apa-apa Anda menjadi seorang sarjana,
Ya, seorang master, seorang doktor, profesor bahkan, tampakkan di depan nama Anda. Semoga ini pun bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selagi kita bisa menjaga dan bisa mengendalikan emosional kita, menjaga keikhlasan kita. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, berkenaan dengan pengaruh ilmu dalam diri kita, yaitu apa? Hendaklah ilmu kita berpengaruh pada amal perbuatan kita. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah senang manakala Allah melihat pengaruh nikmat tersebut kepada hambanya. Kita tampakkan dalam bentuk amal kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu tentang ilmu taharah, ilmu tata cara bagaimana kita bersuci, tampakkan bagaimana kita bersuci sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala kita mengetahui bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum pria misalkan, maka harus kita tampakkan dalam kehidupan kita dengan menghadiri dan melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini adalah bagian daripada asar nikmat Allah terhadap seorang hamba. Ya, demikian juga dalam masalah muamalat, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah dan lain sebagainya. Tapi apabila Allah menganugerahkan kepada seorang hamba satu nikmat ilmu misalnya tadi, tapi kemudian tidak tampak nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak tampak pada dirinya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sehingga kemudian menjadi sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka saat itu kita sangat khawatir bahwa Al-Quran itu menjadi hujjah atas diri kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu di sisi Allah, bisa menjadi pembela bagimu di sisi Allah, au alaik, atau akan menjadi penuntut bagimu atau yang menuntut kamu di akhirat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat harta. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat harta kepada kita, maka harus kita tampakkan. Kita perlihatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Dengan menyantuni fakir miskin, dengan berzakat, bersedekah, berinfak. Dan terutama adalah pada keluarga kita. Karena memberikan nafkah kepada keluarga kita hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan menyantuni fakir miskin, hukumnya adalah sunnah. Ya, setelah kita melaksanakan zakat wajib. Tetapi kadang ada sebagian orang Allah bukakan kepadanya pintu-pintu rizki, tetapi dia kepada anak istrinya saja dia pelit. Ini menyelisih petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga penulis rahimahullah, dan ini yang diisyaratkan oleh penulis, bahwa kaitannya dengan masalah pakaian. Apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki kepada kita dan kita mampu untuk membeli pakaian yang bagus, maka belilah pakaian yang bagus. Jangan kemudian kita diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, pas giliran membeli baju, maka kita menggunakan atau membeli dan menggunakan pakaian orang miskin. Orang yang seperti ini dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakaian yang dikenakannya itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, masuk ke dalam kategori libasu syuhrah, pakaian ketenaran yang dilarang. Ya, tidak mengapa apabila kita misalnya berada di tengah-tengah orang miskin, misalkan kita sebenarnya mampu, namun kita
hendak pergi ke kawasan yang dihuni oleh orang-orang miskin, maka tidak mengapa bagi kita untuk menggunakan pakaian seperti yang mereka pakai, agar supaya pakaian kita tidak menjadi pembatas antara kita dengan mereka. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Ya. Tetapi manakala kita berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di sana ada miskin, di sana ada agnia, apalagi jikalau kita hidup di tengah-tengah agnia dan kita bagian dari orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah pakaian yang mampu untuk kita beli dari pakaian yang baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam, beliau telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Zarrah itu apa? Semut kecil. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, kata Rasulullah, ada sebesar zarrah dari kesombongan. Saat itu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulluna yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, masing-masing kita, masing-masing kami para sahabat ingin menggunakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Ini sahabat loh. Oleh sebab itu orang yang menampakkan kezuhudan padahal dia mampu tadi, ini adalah menyelisih konsepnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ini perkara yang mubah? Apakah ini tidak termasuk ke dalam kategori sombong yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam tadi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya apa? Artinya bahwa menggunakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus adalah merupakan perkara yang mubah. Selagi kemudian masih ada dalam batas kewajaran, tidak sampai kepada derajat israf, tidak sampai kepada derajat menghambur-hamburkan harta atau berpoya-poya, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya, tetapi apabila sampai kepada batasan israf, maka hukumnya adalah haram, berlebih-lebihan. Dan saat ini ada sebagian orang cenderung kemudian dia melampaui batas. Sebenarnya kemampuannya, ya, dia adalah tidak sampai kepada apa yang semestinya dia pakai saat ini, baik itu dalam pakaian, dalam kendaraan. Sehingga sebagian orang itu rela untuk mengutang bahkan di luar batasan kemampuan untuk melunasi utang tersebut demi menggunakan pakaian atau kendaraan yang dia inginkan. Dan ini adalah tentu adalah merupakan sebuah musibah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang Arab Baduy mengatakan sebuah peribahasa. Mereka mengatakan mudrijlak ala qadri lihafik. Bentangkan kakimu sesuai dengan lebarnya selimutmu. Yani bentangkan kakimu sesuai dengan lebarnya selimutmu. Jadi kalau selimutnya pendek, jangan kemudian kita panjangkan kaki kita, julurkan kaki kita sehingga akan keluar dari selimut. Pada akhirnya kemudian kita akan gigit nyamuk juga.
Arti daripada peribahasa ini adalah ya berbelanjalah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. نعم. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه, dan dari Ali semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'asfar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menggunakan qasi. Qasi adalah pakaian yang bersulam sutra. Ya, pakaian yang belang-belang disulam dengan menggunakan sutra dan dia lebih dari empat jari. Wal mu'asfar, dan beliau pun telah melarang menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah ibn Amr semoga Allah meridhoinya, ra'a alayya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfarain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatku menggunakan dua pakaian yang telah dicelup dengan warna kuning. Faqala ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu yang telah menyuruhmu untuk menggunakan pakaian ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menuturkan kepada kita sekalian bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam telah melarang kita untuk menggunakan pakaian yang bernama qasi. Dan di dalam beberapa syarah, termasuk disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, bahwa al-qasi adalah pakaian yang bersulamkan sutra. Dia berasal dari Mesir. Dia pakaian yang bergaris-garis. Nah, garisnya ini terbuat dari sutra, dan dia melebihi empat jari. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya apabila kain sutra berkumpul melebihi 4 ruas jari, maka dia menjadi sesuatu yang diharamkan. Ya. Menjadi sesuatu yang diharamkan. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang kita sekalian untuk menggunakan qasi. Sebagaimana juga di dalam hadis yang mulia ini. Kenapa turun? Ada air itu. Nah. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang mulia ini juga Nabi alaihi salatu wasalam melarang kita sekalian untuk menggunakan pakaian yang bercelup warna kuning. Siapa yang bajunya warna kuning sini? Abu Salma. Ya, coklat kekuning-kuningan. Ya. Al-mu'asfar, apa yang dimaksud dengan al-mu'asfar? Al-mu'asfar adalah
di dalam beberapa syarah atau penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan al-mu'asfar adalah al-ahmar al-mufaddam, adalah baju yang berwarna merah total. Jadi tidak ada campuran warna lain. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa al-mu'asfar adalah pakaian yang dicelup dengan warna kuning total. Kurang lebih mirip dengan apa yang biasa dipakai oleh para biksu. Ya, dan saat ini juga adalah menjadi simbol dan pakaian khusus agama lain. Ya, ini yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara di dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, beliau telah melihatku menggunakan 2 helai pakaian yang telah dicelup dengan warna kuning. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, dan beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu yang telah menyuruhmu untuk menggunakan pakaian ini? Pengingkaran ini, pengingkaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibn Amr ini adalah menunjukkan bahwa pakaian kuning seperti ini juga adalah pakaian perempuan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum pria untuk mengenakannya. Di samping pada saat ini bahwa warna tersebut adalah menjadi warna kekhususan pengikut agama selain agama Islam. Sehingga dengan demikian apabila kita menggunakan saubain, dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian yang dipakai oleh para sahabat mirip dengan pakaian yang saat ini dipakai oleh kaum muslimin tatkala mereka sedang melakukan ihram. Jadi ada satu yang diselendangkan yang dinamakan dengan izar, dan satu yang diselendangkan yang dinamakan dengan rida. Itu yang dipakai oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada saat itu, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan saubain mu'asfarain sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ini. Hadis yang terakhir dalam Kitabul Libas. Taib, fadal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Asma'i binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini bitibaj rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah hatta qubidat faqabaltuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu nafsiluha lil marda yustashfa biha wa zada al-Bukhari fil adab al-mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma putri Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai keduanya. Asma binti Abi Bakar adalah istri dari siapa? Az-Zubair ibnu Awam, dari pembesar sahabiat. Beliau menuturkan annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mengeluarkan jubah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini biddibaj. Sedangkan jubah tersebut saku, lengan, dan kedua lubangnya telah disulam dengan menggunakan sutra. Apa maksud daripada Asma mengeluarkan jubah Rasulullah SAW ini? Beliau mengeluarkannya untuk menjelaskan kepada para sahabat dan tabi'in bahwa
menempel baju, karena Rasulullah SAW hidupnya sederhana, sehingga baju Rasulullah SAW itu ditambal, ditempeli dengan menggunakan kain dari sutra. Maka Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengeluarkan jubah tersebut ke hadapan para sahabatnya untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwasannya menyulam sesuatu dari pakaian kita dengan menggunakan sutra, hukumnya adalah mubah, artinya tidak haram. Kemudian di sini disebutkan wa aslu fi Muslim wa kanat inda Aisyata. Jubah ini ketika Rasulullah SAW wafat disimpan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hatta qubidat, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha wafat. Maka tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wafat, faqabattuha, kata Asma binti Abi Bakar, kata adik daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kemudian mengatakan, maka kemudian aku mengambilnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, di mana Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa memakainya. Fanahnu naghsiluha lil marda, maka setelah Rasulullah SAW wafat, Asma mengatakan kami biasa mencucinya untuk orang sakit, yustashfa biha, agar air bekas cuciannya itu dipakai untuk bertabaruk mengobati orang yang sakit. Ini menunjukkan akan bolehnya kita bertabaruk pada peninggalan-peninggalan para nabi dan rasul. Dan hukum ini tidak mengalami perluasan kepada para sahabat atau para sholihin, di mana hukum bertabaruk pada peninggalan nabi dan rasul tidak berlaku pada orang-orang yang soleh. Yani tidak boleh kita misalnya mengambil pecinya kiai, kemudian kita basuh, kita cuci, kemudian misalnya bekas air cuciannya ini kita mandi, kita gunakan untuk mandi untuk kesembuhan. Ini tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Adapun peninggalan para nabi dan rasul, maka iya, hal itu dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan di zaman sahabat. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam setiap pagi sebelum melaksanakan sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh para budak, para hamba sahaya yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bejana yang telah berisikan air. Mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan tangan beliau alaihi salatu wasallam ke bejana-bejana yang telah diisi oleh air itu. Walau itu dalam cuaca yang sangat dingin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dan memasukkan tangan beliau alaihi salatu wasallam ke bejana-bejana yang telah dipenuhi dengan air itu. Hukum ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita katakan khusus? Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tradisi ini tidak dilakukan oleh para sahabat terhadap Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula terhadap Umar, tidak pula terhadap Utsman, tidak pula terhadap Ali atau para sahabat-sahabat yang lain. Padahal kita ketahui bahwasannya mereka adalah orang-orang yang saleh dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, bahwa bertabaruk atau ngalap berkah, kalau kata orang Jawa ngalap berkah dari bekas-bekas dan peninggalan-peninggalan orang yang soleh, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya, karena bertabaruk atau ngalap berkah
dengan cara seperti itu hanya dilakukan terhadap para nabi dan rasul. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Wa zada al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dan Imam Bukhari menambahkan redaksi dalam hadis ini yang beliau riwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah, dan Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan jubah ini ketika beliau menyambut kedatangan para delegasi dari luar daerah, dan beliau biasa menggunakannya pada hari Jumat. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dari Kitabul Libas, dan biidznillah taala kita akan melanjutkan kajian dari Kitab Bulughul Maram, memasuki Kitabul Janaiz insyaallah di pertemuan yang akan datang, di mana pembahasan tentang ahkamul janaiz juga adalah merupakan pembahasan yang sangat penting bagi kita sekalian, mengingat bahwa sesuatu yang sangat rawan untuk dimasuki kebid'ahan dan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam di masyarakat kita adalah dalam perkara ini, dalam perkara pengurusan jenazah. Oleh sebab itu biidznillah kita akan masuki pembahasan Kitabul Janaiz di pertemuan yang akan datang, dan juga kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat bahwa di sana ada kajian baru pada malam Senin, pada malam Selasa, pada kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, namun kajiannya disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga bagi ikhwah dan akhwat yang pernah belajar bahasa Arab bahwa kita komitmen bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab, dan kita sudah mulai di pertemuan pertama, dan bagi yang mengikuti dan bisa mengikuti juga kami berikan kitab panduan dalam kajian tersebut ya. Kemudian yang kedua, pengumuman yang kedua, bahwa biidznillah taala di malam Sabtu yang akan datang kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia, yang insya Allah akan beramah tamah dengan kita sekalian di malam Sabtu yang akan datang. Oleh sebab itu juga kami mengundang kepada ikhwah dan akhwat untuk mengikuti acara ramah tamah bersama dengan Duta Besar insya Allah pada malam Sabtu yang akan datang. Sebagaimana juga kami mengundang untuk mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan kompleks lembaga kaderisasi imam dan dai ICM, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari ya, pekan depan insya Allah, atau hari Sabtu yang akan datang di Jalan Boulevard, Kelurahan Baruga. Demikian, wallahu ta'ala alam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami silakan apabila ada di antara hadirin yang ingin bertanya, tafadhal. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Ya. Namun ada yang berkembang kami pernah mendengar dari yang mendengar adanya orang yang menyarankan apabila sebagai pelaris dagangan di tempat itu, jadi air bersih itu ditampung dan disiramkan di kecil atau di tempat untuk berjalan. Bagaimana mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa limbah air wudu tidak bisa dijadikan sebagai media untuk bertabaruk atau yang menurut orang Jawa istilahnya tadi ngalap berkah ya. Sebagaimana limbah air wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau limbah air wudunya Nabi alaihi salatu wasallam memang dijadikan sebagai bahan rebutan oleh para sahabat. Namun hukumnya khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Mengapa kita katakan khusus? Karena para sahabat tidak pernah berebut untuk mengambil bekas air wudu Abu Bakar As-Siddiq dan tidak pula air wudunya Umar. Padahal mereka adalah manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya saja Abu Bakar dan Umar tidak diambil limbah air wudunya untuk tujuan bertabarruk atau sebagai penglaris bagi barang dagangan kita atau kios kita, maka orang yang derajatnya di bawah derajat Abu Bakar dan Umar tentu lebih tidak berhak untuk dijadikan sebagai media tabarruk. Hanya dalam satu keadaan diperbolehkan bagi kita untuk mengambil limbah mandi atau air wudu seseorang. Apabila seseorang terkena ain, terkena pandangan hasad, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang sedang mandi dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian karena dia memandang sahabat yang sedang mandi ini ada dengan sedikit pandangan hasad dan dia tidak mengucapkan Masya Allah tabarakallah, maka sahabat yang dilihat ini kemudian terkena penyakit ain. Sehingga orang yang melihat dengan pandangan ain ini, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mandi, berwudu. Kemudian airnya ini ditampung, baru kemudian dipakai mandi oleh siapa? Oleh orang yang terkena dengan ain. Hanya dalam kondisi itu diperbolehkan. Tetapi menjadikan limbah air wudu, bahkan orang Indonesia, dan itu hanya orang Indonesia yang melakukan. Di Mekah ada semacam danau, limbah pembuangan dari tempat-tempat wudu dan akramakumullah toilet dari Masjidil Haram. Itu dialirkan ke kawasan Kudai. Limbah dari Masjidil Haram, air limbah dari Masjidil Haram. Beberapa jamaah haji dari Indonesia, dari bangsa kita, itu sengaja pergi ke sana untuk bertabaruk dan mandi di kubangan air limbah itu. Bahkan 2 atau 3 tahun yang lalu itu sampai ditemukan ada yang tenggelam dan meninggal di situ, Pak. Ini dari kejahilan sebagian dari bangsa kita. Ya, karena akibat daripada tadi saking inginnya orang ngalap berkah tadi. Wah, ini semua nih yang berwudu di sini kan haji-haji semua mungkin ya. Akhirnya kemudian dia berenang di situ dan kemudian tenggelam. Ya, jadi tidak dibenarkan dan itu adalah dapat menjerumuskan seseorang kepada kebid'ahan yang kita pastikan kebid'ahannya, ya, dan bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada kemusyrikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasannya tentang masalah Anda menggunakan masalah mengenai untuk al-Qur'an al-Fatah. Beliau kalau dilihat dari segi ekonomi seorang kemudian dia orang seorang pemaksa di ini. Tapi dari segi depannya beliau sangat sederhana sekali. Mana dikatakan dalam satu video itu beliau pakaiannya sampai membangkang.
Imam Syafi'i sampai datang utusan dari Syria itu dia ketika bahwa bukan kepala yang itu pada saat itu. Ini yang saya lakukan adalah masalah pakaian yang Ustaz jelaskan tadi. Kalau misalnya mampu kita beli yang bagus, harus kita pilih yang pakaian bagus. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya masalah konsep sudut dan Islam dalam Islam, bagaimana konsep itu, bagaimana konsep Islam, dan bagaimana para ideologi itu kalau sudah betul-betul masalah problematika dakwah berarti lantas menguasai itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada masa hidupnya adalah beliau menjabat sebagai seorang Amirul Mukminin. Dan salah satu konsep kepemimpinan beliau bahwa beliau tidak memperbolehkan dirinya merasakan kenyang selagi masih ada rakyatnya yang lapar. Sehingga walaupun beliau itu adalah seorang pemimpin, namun harta benda beliau itu memang adalah habis. Setelah beliau menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya, maka harta beliau semuanya beliau pergunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika beliau datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis, juga beliau menggunakan pakaian yang muraqqa, pakaian yang telah ditempel 14 sulaman. Demikian juga ketika datang utusan dari Romawi ke Madinah, juga seperti itu, beliau tampak menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Ini wallahu ta'ala alam, karena Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau telah menginfakkan hartanya kepada rakyatnya, sehingga kemudian kondisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak ingin melebihi keumuman daripada kondisi rakyat beliau, sehingga kemudian beliau juga tidak ingin membuat jurang pemisah antara kehidupan rakyatnya dengan kehidupan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau berijtihad bahwa beliau harus menggunakan pakaian apa yang dipakai oleh rakyat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dengan satu catatan, bahwa bisa jadi yang diriwayatkan kepada kita tentang pakaian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di saat kaum muslimin saat itu ditimpa oleh krisis ekonomi, di mana kita ketahui pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kaum muslimin saat itu ditimpa oleh satu masa yang dinamakan dengan Amur Ramadah, musim paceklik. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu musim tersebut beliau tidak memotong tangan pencuri. Jadi pada Amur Ramadah Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri, karena beliau yakin bahwa pencuri saat itu tidaklah mencuri kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat. Sehingga pakaian-pakaian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan kepada kita sekalian, tampaknya wallahu ta'ala alam adalah bukan merupakan pakaian setiap saat yang dipakai oleh Umar bin Khattab, tetapi pakaian yang dipakai oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu pada Amur Ramadah, sehingga dengan demikian itulah yang tampak kepada kita sekalian wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan masalah uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri dari orang lain. Perlu kita ketahui bahwasannya melakukan uzlah hukum asalnya adalah diperbolehkan.
jikalau seorang muslim takut akan ancaman fitnah atas dirinya. Namun hukum asal seorang muslim, dia berinteraksi dan bermasyarakat, karena ini adalah tabiat manusia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia tidaklah dinamakan al-ins atau insan di dalam bahasa Arab kecuali karena li'annahum ya'nusu ba'dhum li ba'd, karena satu sama lain itu saling merindukan, saling berkasih sayang. Dan ini tidak akan terjadi pada orang yang melakukan uzlah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza kana mukhalitan linnas atau mukhalitan linnas wa yasbiru ala adahum. Apabila seorang muslim dia berinteraksi, bermasyarakat dengan orang lain, dan dia bersabar atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nas. Dia lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan orang lain, yang bersifat eksklusif, wala yasbir ala adahum, dan dia tidak bersabar atas penganiayaan mereka. Tapi walau demikian, tatkala kita hidup di zaman fitnah, apabila seorang muslim khawatir atas dirinya, maka tidak mengapa baginya untuk beruzlah. Tetapi hukum asalnya, seorang muslim tidak dianjurkan dan bahkan tidak boleh beruzlah, karena ini adalah menyelisih fitrah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah kapan dan dimanapun kamu berada, dan ikutilah amal keburukan itu dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan dapat menghapuskannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya, Rasulullah SAW tidak menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal, padahal beliau adalah kekasih Rasul SAW. Beliau tidak menganjurkannya untuk beruzlah, tetapi menganjurkannya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian berkenaan dengan sifat zuhud. Apa pengertian zuhud? Pengertian daripada zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan sesuatu yang tidak dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat kelak. Ya, ini adalah konsep zuhud. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah atas atau bagi kita sekalian, ya, dan kemudian melakukan sesuatu yang menyulitkan kita. Tetapi konsep zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita ambil satu pertanyaan dari SMS yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika air sumur berbau, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, jika air sumur berbau dan itu adalah pengaruh dari sesuatu yang suci, maka kembali kepada hukum asalnya dia tetap suci. Kecuali jikalau baunya itu ada dipengaruhi karena sesuatu yang najis, maka dia menjadi sesuatu yang najis. Tetapi apabila dia adalah pengaruh sesuatu yang suci, maka kembali kepada hukum asal kesuciannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada imam, para hadirin serta para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita dalam bab libas dari kitab Bulughul Maram pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan memberikan faedah bagi kita sekalian, dan permohonan maaf kami bagi pertanyaan para pendengar yang tidak sempat kami hadirkan semua, tetapi mudah-mudahan dalam pembahasan ini dari jawaban dari pertanyaan tadi telah mewakili beberapa pertanyaan yang telah masuk. Anda bisa kembali bergabung dalam pekan yang akan datang di waktu dan kesempatan yang sama. Sebelum kita akhiri, kembali kami ingatkan undangan kami bagi ikhwan sekalian dan seluruh jemaah sekalian untuk menghadiri ramah-ramah bersama dengan Duta Besar Saudi